Pemirsa, Kementerian Agama segera merealisasikan program sertifikasi penceramah untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan sertifikasi berlaku untuk penceramah semua agama. Kementerian Agama dalam waktu dekat ini akan menggulirkan program penceramah bersertifikat dengan target awal 8.200 penceramah. Direktur Jenderal Bimas Islam Kamarudin Amin menyatakan program ini akan dijalankan secara kolaboratif, melibatkan organisasi-organisasi keagamaan. Kementerian Agama berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Namun, Ketua Komisi Dakwah MUI Holil Nafis mengkhawatirkan program ini dapat menimbulkan keresahan. Tidak semua penceramah, karena penceramah kita sangat banyak dan setiap orang kan bisa saja berceramah kan. Di Indonesia ini orang tidak bisa dihalangi berceramah. Masyarakat bisa mengundang siapa saja untuk berceramah begitu. Nah, sekali lagi tujuan kita untuk berkontribusi sebenarnya. Kita ingin menjadi bagian dari mempersiapkan anak-anak bangsa yang berkualitas, yang memiliki faham dan perilaku keberagamaan yang berkualitas, yang bermutu, sehingga kita melaksanakan program itu. Tapi yang lebih perlu adalah standarisasinya atau dai bersertifikat untuk meningkatkan kualitas para dai. Yang kedua, memang memastikan yang menjadi dai adalah orang yang punya kompetensi dan kualifikasi sebagai dai. Ada 3 yang kami berikan untuk peningkatan kualitas dai. Yang pertama, pemahaman Islam wasati. Tentang pemahaman Islam yang wasatiyah menjadi umatan wasato litakunu syuhada 'alan nas. Jadi dia menjadi orang memahami Islam secara komprehensif, Islam hadir sebagaimana agama, tidak diseret kepada kepentingan individu, kelompok, komunitas atau politik. Memang adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang kami sebarkan. Yang pertama, pemahaman Islam, yang kedua hubungannya Islam dengan negara. Dalam konteks ini adalah kebangsaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak ada tawar-menawar untuk membenturkan agama dengan konsep negara. Karena negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, sudah sesuai dengan Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan menjadi sunnah Rasulullah SAW yang mendirikan negara Madinah. Yang ketiga adalah metode dakwahnya. Metode dakwah yang inspiratif, metode dakwah yang mencerahkan, yang mengangkat harkat martabat kemanusiaan dan kebangsaan. Hindari dari caci maki itu, ya. Program ini akan meliputi penceramah semua agama, tidak terbatas pada penceramah agama Islam saja. Sifatnya pun sukarela, tidak ada paksaan karena menurut Kamarudin, pihaknya tidak bisa memaksa karena jumlah penceramah sangat banyak. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Zulkifli, iNews melaporkan. Pemirsa, kami hadirkan kembali berita pilihan iNews malam hari ini. Kebakaran menghanguskan sebuah kios di Jalan Juanda, Depok. Api sempat membesar dan nyaris merambat ke permukiman warga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kebakaran di kios kelapa di Jalan Juanda ini terus membesar. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga. Api diduga berasal dari bara di dalam alat pembakaran kelapa. Api dipadamkan setelah kurang lebih setengah jam. Seorang pelaku kejahatan yang kerap menggunakan senjata api ditangkap polisi di rumah indekos kawasan Mangga Besar, Jakarta. Petugas menyita 1 pucuk senjata api beserta amunisi milik pelaku dari dalam lemari. Kanan belakang. Petugas menggerebek persembunyian komplotan pencuri bersenjata api di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di dalam kamar indekos, petugas temukan beberapa orang dan menangkap pelaku yang berambut pirang. Ambil. Ya, nih ya. Oke ya. Ada. Dari penggeledahan, petugas mendapati senjata api yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Petugas menggelandang pelaku berikut barang bukti 1 pucuk senjata api beserta amunisi ke Polsek Taman Sari.
Tersangka merupakan pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat menggunakan senjata api dan telah lama diburu polisi. Beberapa teman tersangka yang berada di kamar tersebut tidak ditangkap karena bukan target operasi polisi. Kita mengamankan satu orang tersangka yang berawal dari informasi warga. Satu orang tersangka dengan membawa senjata api. Setelah ini kita amankan untuk dilakukan pengembangan. Petugas masih memburu pelaku lain serta barang bukti curian yang sebelumnya digasak pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gol ajaib bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe menangkan Prancis saat melawan Kroasia di ajang UEFA Nation League. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam segmen olahraga sesaat lagi.